Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Salman Hasbi. Saya mahasiswa kelas 4B dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media presentasi dalam media pembelajaran. Video ini saya buat untuk mengampu tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Unes MPD. Berikut adalah materinya. Presentasi. Presentasi secara definisi berarti kegiatan berkomunikasi atau berbicara yang di hadapan orang banyak untuk menyampaikan gagasan, ide, materi, atau sebagai narasumber dari suatu masalah. Tujuan presentasi dilakukan adalah untuk menyampaikan informasi kepada publik dengan efektif dan menarik, sehingga publik dapat menerima informasi tersebut dengan baik. Pertimbangan pelaksanaan presentasi. Berikut adalah beberapa hal yang mesti dipertimbangkan oleh seorang presentator dalam melaksanakan sebuah presentasi, yaitu audiens. Audiens atau pendengar adalah seseorang yang mendengarkan sebuah informasi yang disampaikan oleh seorang presentator. Dengan mengenali audiens, seorang presentator dapat menentukan bagaimana cara penyampaian materi yang baik dan dapat didengarkan dengan baik oleh audiens. Kedua, konten atau isi. Konten adalah isi dari sebuah presentasi yang disampaikan oleh presentator untuk diterima oleh publik. Konten berisi berbagai masalah yang relevan, up to date, dan sedang terjadi di dalam suatu masyarakat. Organizing atau pengaturan atau penyusunan adalah suatu proses yang dilakukan oleh presentator sebelum melakukan suatu presentasi, dengan menentukan di mana presentasi itu dimulai, materi disampaikan, dan penutupan materi. Keempat, penyampaian atau kontak dengan seorang audiens atau banyak audiens merupakan beberapa hal yang mesti dipahami oleh seorang presentator. Penyampaian meliputi kontak mata, gerak tubuh, dan kenyaringan suara. Penyampaian berperan penting dalam suatu presentasi karena dengan penyampaian yang baik, maka informasi yang diberikan dapat berjalan dengan baik kepada audiens. Kelima, alat bantu. Alat bantu meliputi media-media yang digunakan dalam suatu presentasi, baik itu proyektor, mikrofon, dan speaker untuk membantu jalannya suatu presentasi. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah cara bagaimana seorang presentator menyampaikan gerak-gerik tubuhnya dalam menyampaikan suatu materi. Dan yang terakhir, alokasi waktu. Penyampaian materi yang sesuai dengan waktu dan tempatnya itu juga baik bagi seorang presentator. Jenis-jenis presentasi. Jenis-jenis media presentasi. Jenis-jenis media presentasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu media teknologi, media tradisional, dan media interaktif. Media teknologi atau media modern adalah media yang menggunakan alat bantu digital dalam pelaksanaan suatu presentasi, baik itu berupa proyektor, video visual, dan presentasi online dengan slide-slide-nya. Sedangkan media tradisional itu meliputi seperti foto, penyampaian melalui foto atau poster, atau klip film yang biasa menggunakan ring. Dan media interaktif itu menggunakan semacam software atau aplikasi yang bisa dilakukan antara presentator dan audiens, di mana audiens bisa melakukan interaksi dengan media tersebut. Perancangan bahan presentasi. Pertama, dalam merancang suatu bahan presentasi, presentator harus menentukan tujuan presentasi. Setelah mengetahui tujuan dari presentasi tersebut, yang kedua adalah mengenali audiens, mengenali minat dan apa yang terjadi di antara mereka. Perancang struktur presentasi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dalam pertimbangan presentasi, seorang presentator juga harus mampu merancang struktur yang baik dalam melaksanakan suatu presentasi. Kembangkan inti presentasi, yaitu mengembangkan konten yang sudah ditentukan dan
membuatnya semenarik mungkin agar bisa diterima oleh audiens, dan buat storyboard. Terakhir, storyboard ini mengacu pada slide-slide yang akan digunakan dalam suatu presentasi, bagaimana alur presentasi akan berjalan dengan slide-slide tersebut. Dan berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan presentasi. Yang pertama adalah mempersiapkan materi. Mempersiapkan materi ini meliputi menguasai materi yang akan disampaikan kepada audiens dan mengatur kerangka presentasi, bagaimana presentasi itu akan berjalan. Yang kedua, kenali audiens, yaitu memahami profil audiens, kenali siapa yang akan menjadi audiens, bagaimana latar belakang audiens dan kebiasaan dari audiens. Yang ketiga, penyampaian materi yang meliputi kemampuan bagaimana cara presentator itu berbicara, gerak tubuh mereka, dan kemampuan mereka dalam menyampaikan suatu isi materi. Keempat, interaksi dengan audiens. Interaksi dengan audiens ini melibatkan audiens untuk berinteraksi langsung dengan slide-slide yang disampaikan oleh presentator. Hal ini meliputi bagaimana cara presentator melakukan pembukaan yang baik dan penyampaian materi yang baik di dalamnya. Dan yang terakhir, penutup yang kuat. Dengan memberikan penutup yang kuat, seorang presentator bisa memberikan sugesti kepada para audiens bahwasannya apa yang dia sampaikan dalam suatu presentasi itu merupakan hal yang penting dan harus dilakukan oleh suatu audiens. Ya, sekian dari kami, sekian dari saya, kurang dalam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.